kan perbuatan jahat. Padahal di sini Tuhan juga, Tuhan mereka ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka, ya kan? Ada free will-nya juga. Ada free will di sini. Bahasa kita mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Hawa gitu nafsu. Sebenarnya dari sini sih muncul hawa nafsu ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ini sudah hawa nafsu ini. Nah, ini poin yang bagus di sini nih. Mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, di sini saling fitnah, menghujat. Ini nih poinnya nih. Nah, ini tergenapi ini Al-Maidah apa? Al-Maidah 14 ini sama ini. Sama ini Al-Maidah 14 ini. Bahasa Qurannya mereka apa Kang? Merusak rumah mereka, tempat ibadah mereka oleh tangan mereka sendiri. Iya kan? Ada Quran juga mengatakan demikian. Jadi akibat kegoblokan mereka, kekeliruan mereka, maka mereka berantem, mereka merusak rumah-rumah mereka, tempat ibadah mereka oleh tangan mereka sendiri. Iya, mereka saling menghujat. Ini nih di sini nih. Saling mencemarkan tubuh mereka kan? Membidat-bidatkan ini. Kenapa mereka saling kerja? Karena ini. Ya kan gitu. Gantikan kemuliaan Allah dengan gambaran manusia tadi. Manusia gugur. Kejadian 126. Allah dianggap Allah, yang bukan Tuhan dianggap Tuhan. Wis gawat ini ayat. Gugur ini 126 ini. Kejadian. Ada tamu, Uhtina, disapa dulu. Iya baik. Malam Pak Otmil. Pak Otmil monitor Pak. Selamat malam. Iya maaf izin dari Kristen ya. Ya Kristen. Iya. Sebentar ya Pak, satu lagi Bunda siapa nih ya? Pak Minat, selamat malam Pak Minat. Pak Minat. Pak Minat monitor, Pak Minat. Oke, berarti Pak Minat nggak monitor ya? Silakan Pak Otmil kalau ada yang mau dinarasikan tentang kita sudah tampilkan data, silakan. Baru nyimak tadi, baru masuk nih, baru 2 menit. Masuk Pi, ya. Iya Bang, ini sebenarnya ayat ini memang dari kemarin ini kan ada beberapa pendeta kita diskusi, memang mereka kaget juga kan, gitu. Oh kok ada seperti ini kan? Nah kalau kita tarik ayat ini, saya juga baru tahu ini Bang, betul ya, saya ini artinya Roma ini saya nggak jarang lah baca. Kan? Ternyata ayat ini menggugurkan Kejadian 126, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita kan. Jadi Tuhan itu digambarkan seperti manusia, ya kan? Nah, sementara di Roma 1:23 di sini dikatakan di sini mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Berarti Tuhan itu tidak bisa digambar-gambarkan. Manusia, burung, ya kan? Ini nggak boleh digambar-gambarkan ini. Gugur itu 126 itu. Nah ini kan karena itu Allah menyerahkan kepada keinginan hati mereka. Ini kan mengikuti kehendak hati, hawa nafsu ya kan. Nah ini sehingga mereka saling mencemarkan. Nah gitu. Ini saling menghujat, saling ini maksudnya kan. Pahamlah kita ini, gampang kok ini. Nah yang poinnya di sini ini ngeri ini. 2 kali ditekankan kan Pak Angon ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah, ya kan, sama dari 25, 24, 23 kan, dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dengan melupakan. Betul. Nah, pencipta ini kan merujuk ke itu tadi kan, yang Tuhan semesta alam itu kan, yang tidak terlihat. Karena ditekankan di sini, ini menarik ayat ini lah. Nah ini kan, jadi mengenal Tuhan itu tidak perlu nampak, ya kan? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya kan? Jadi kita mengenal Tuhan itu cukup dengan ciptaannya, ya kan? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, ya kan? Yang kekal dan keilahiannya. Artinya Tuhan itu tidak nampak. Nah, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Berarti
bisa kita lihat dari ciptaannya, betul Pak Angon ya? Betul. Nah iya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya kita tidak bisa menolak atau apa ya? Nggak boleh Ngeles gitu loh, karena ada ciptaannya, bumi segala macam, ya gitu. Menarik ayat ini. Coba bisa nggak ditanggapi Bang? Siapa mereka ini? Maksudnya menangkap nggak nih kalimat kami nih yang kami bawakan ini? Ya, topiknya mengenai apa Roma ini gitu. Topiknya siapa yang menuhankan siapa yang menjadikan Tuhan itu mirip gambaran manusia gitu loh. Ini poinnya. Iyalah Bapak, makanya kan di situ kan tadi yang nampak itu yang dikaruniakan ya katanya. Makanya kan Bapak berkata, aku mengaruniakan anakku yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah sang firman itu Yesus. Makanya kalau kita nanti bercerita tentang Bapak nggak nyampe akal kita ke situ Bang, karena Yesus sendiri yang berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Loh, Anda sudah menjelaskan, berarti sudah nyampe. Gimana sih? Barang siapa melihat aku, dia juga melihat Bapak. Ini yang tidak boleh. Apa? Jadi kalau kita berbicara tentang Bapak terlalu jauh nanti Bang, karena kami Kristen ini bagaimana kami bisa mengenal Yesus dulu. Ke situ nanti pemahamannya. Nanti teman-teman yang dibawa nanti yang makin bingung jadinya. Oke, gitu. Baik. Sekarang yang mirip dengan gambar Tuhan, yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia itu siapa Bang? Bagaimana? Bisa diulang? Yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan apa sih itu? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan itu digambarkan seperti manusia, ya kan? Itu diperkuat, teman-teman lari ke Yohanes 1:1, ya kan? Firman telah menjadi manusia, lompat langsung ke 1:14. Nah ini yang saya mau tekankan di sini. Ayat ini menurut pendapat saya ya, silakan Anda bantah. Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan gambaran seperti manusia, burung-burung, binatang, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini di penjelasan di 23 ini. Nah, ditekankan lagi di 24, 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Bla bla bla. Nah, pertanyaan timbul di sini Bang Otniel. Yesus itu manusia bukan? Ya, manusia. Manusia. Manusia itu makhluk bukan Bang? Baca perikopnya tuh apa? Sabar Pak Selamat. Sabar. Bagaimana dia mengosongkannya? Jadi saya nggak nanya mengosongkan Bang. Apakah Yesus itu makhluk? Iya, pada saat dia mengosongkan. Ya sudah, kena Bang, sudah selesai. Jadi bahkan dia disebut situ domba Allah untuk menyelamatkan domba. Nggak nanya itu Bang. Jadi apapun alasan Anda, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia, kan gitu. Nah, kepada orang-orang yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, kena di sini. Gitu. Jadi, lanjut. Pengertian Abang tentang gambaran serupa dengan rupa gambar Allah itu bagaimana? Silakan Anda menjelaskan. Jangan saya Bang, karena itu iman Anda. Nah, jadi kita jangan berfokus ke ayat ini. Ayat Alkitab kan tidak seperti itu. Berarti ini salah. Kalau misalnya nanti kita cerita tentang ayat ini aja, yang lain izin masuk Papi gitu. Dikit Papi. Masuk. Gini loh Bang Otniel, ini kan tulisan Roma ini kan Paulus yang kalian rasulkan. Bagaimana sesuatu yang di dalam Bible ini kalau disangkal, ya berarti bukan firman Tuhan yang kalian yakinin, begitu kan? Apa ini bukan firman Tuhan bagi Bang Otniel? Ya firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan kenapa Abang sangkal? Ini tertulis loh, eksplisit loh, kita hanya membacakan. Coba dibaca cerna. Apalagi ini surat Paulus yang diyakini Roma ini kan
Suratnya Paulus sebagai rasulnya bagi orang Kristen. Ya, apa yang mau disangkal di situ? Ini jelas, Penjelasan Bang. itu sudah jelas. Jelas, Iya, sebab sudah mereka sangat jelas. menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan Nah, kata melupakan mereka itu di siapa di penciptanya. situ? Ya kalian lah. Di siapa lagi lah? Untuk siapa ini? Coba dari itu Roma itu isi baca dari awal sampai bawah sampai habis. Anda aja baru lihat ayat ini, nggak usah ngajarin saya bang. Nah, Saya sudah makanya baca kan Roma ini. menampilkan di sini di Roma Loh, ini. saya kan sudah kasih lihat tadi di sini kefasikan. Udah cerita Udah. Roma, Nah, Abang ini bacakan dari awal sampai akhir. ini hukuman kepada manusia-manusia fasik atas kezaliman Allah. Nah, di sini hukumannya bang. Tadi kita sudah kaji. Ini nih patut dihukum mati. Makanya saya Ini tadi loh. bingung, Abang baca Alkitab, tapi di situ tulisan Allah. Makanya saya bingung ini yang mana gitu loh. Allah. Apa sih? Kalian baca Jangan Allah. pura-pura, Ya udah, Bang. Allah. Bukan Allah, Di sini Allah. Abang baca Alkitab. Allah itu kami nggak kenal batu gitu loh. Itu Abang baca tuh Abang bilang. Apa Tuh sih? kemana-mana Bang Ornil ini loh. Makanya bacanya yang benar. Dasar Oke, matamu kita baca yang nggak Teos. ada. Matamu Kita baca Teos saja ya. Mereka, sabar kita bilang Teos saja ya. Abang tidak mau Allah, nggak apa-apa. Kalau Anda Saya baca Teos saja. Coba Itu kan dijelaskan. Abang ngambil Roma. Jadi bacanya yang benar gitu. Abang pembaca. Sebab mereka menggantikan kebenaran Teos dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Pertanyaan saya bang, Yesus itu makhluk atau bukan? Silakan. pertanyaan makhluk apa bukan? Allah makhluk apa bukan? Sabar Pak Slamet, sabar Pak Slamet. Pak Slamet gak nyambung. Ditanya apa, dijawab apa. Ya kamu mau mengartikan Alkitab itu sesuai keimanan. Ya tolong dijelaskan. Yesus, sabar Pak Slamet. Orniel macet ya. Pak Slamet, Yesus itu manusia bukan? Yesus itu bukan manusia bukan apa? Kamu tahu tentang ini enggak? Macet. Kamu Duinatur Yesus. Nggak nanya Duinatur. Di mana ada ayatnya Duinatur? Ngarang. Kamu nggak mungkin paham. Pahamkan saya, Yesus itu manusia atau bukan? Kamunya harus paham loh. Macet. Isa Al-Masih itu sebagai manusia. Oh berarti Pi. Sebagai manusia suci kamu harus Baca yang di 20-nya Pi tadi Pi. Berarti mereka ini apa? Wah, di Ada sini tuh 20-nya yang 20-nya. membantah tadi terus 20. Bukan 18 Di ya berarti. di sini Ini di tadi. atas. Ini Ya. 22. Pak Slamet berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi Pak Slamet telah menjadi beleng. Di perikop ini maksudnya itu adalah Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa semua manusia baik Yahudi maupun non-Yahudi berada di bawah kuasa dosa. Ngarang. Judulnya aja udah jelas. Kamu Ngarang. itu memahami Alkitab jangan dengan pemahaman hadis-hadis kalian yang aneh-aneh itu bunyinya. Ngarang kau ini apa judulnya nih? Di mana? Ini apa judulnya tadi? Hukuman Teos atas kefasikan dan kezaliman manusia tuh jelas apa? Ini. Arti kefasikan apa coba? Ya nanya kefasikan lagi kayak kita. Nah itu kan makanya itu dia bercerita gitu loh. Kefasikan. Ya coba kau jelaskan apa itu kefasikan. Laliman. Nah, saya yakin kamu itu sudah tahu, cuman berupaya membodohi. Kamu pura-pura tidak tahu, Otnil. Dia Di sini orang yang fasik ya dan orang yang zolim akan dihukum oleh Teos. Nah, siapa orang-orang yang akan dihukum oleh Teos? Ini yang menuhankan Jangan langsung makhluk. lompat. Bapak tahu arti fasik nggak? Fasik itu orang-orang yang melakukan Ada. dosa besar. Tuh, Dosa fasik tuh. besar. Tuh, orang fasik tuh.
justru itu dia mengaruniakannya. Dibawa-bawa Tadi ke kan di situ situ jelas bisa-bisa tertulis. kan. Mana karunia. mengaruniakan Lur? Nih baca ya. Kamu aja belum baca ini bisa menjelaskan. Kan dari awal nggak ada yang Nah, coba mengaruniakan. murka Allah Itu nyata dari coba baca kopi coba. kembara tadi lihat di Roma berapa tadi? Iya ini Roma 1. Ini ngeri ini ya. Roma 1 Yang ganti dengan dusta tadi itu. Suaranya Oh, iya. kecil deh. Suaramu Dua- kecil deh. 2225. Coba apa original? Apa bener ini? Ini ngeri ayat ini. Iya. Iya di ayat 19 nih, ayat 19-20 coba. Kamu baca pahami ayat 19. Kamu pahami ayat 19 dan 20. Oke, baik, Nah, di baik. situ, Baca di dong situ. yang lengkap. Nah, itu. Dilapis, diambil-ambil, Oke. dipas-pasin. Oke. Kok Pak? Iya 19-20. Sabar. Karena apa? Karena apa Baca. yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Itu artinya apa? Allah menyatakan dirinya. Mana ada Allah menyatakan dirinya di sini, Longor. Di sini tentang Itu ciptaannya. 20-nya. Ini yang 20-nya. Sebab apa yang Longor. tidak nampak tuh, yang tidak Ya nampak. itu 19 dan 20. Loh, itu 19-20 itu satu kesatuan rentetan itu loh. Masa 19-nya kamu apa? Oh, harus 20. Loh, Bapak yang memisahkannya, Bapak Loh, yang kamu yang memisahkan loh. memisahkan. Itu Lah iya jelas makanya dibaca baca secara 20-nya urutan, maksud Bunda gitu, Pak. Iya memang dibaca. Iya dibaca sekalian nggak masalah. Nah, Ya udah, baca Bapak 20 baca. dah. Dan 20 jadi satu. Nah, coba Iya. baca ini. Artinya ya itu justru Baca dulu kok Allah artinya, menyatakan baru baca. dirinya di dalam diri Yesus. Mana ada diri Yesus di sini? Loh, Ngarang yang kau. menyatakan dirinya sebagai manusia itu siapa? Nah, Yang itu menyatakan makanya. diri Allah itu sebagai manusia itu siapa selain Yesus? Siapa? Pahami itu 19. Makanya tadi saya bawa ke Di mana mengaruniakan datanya anaknya Pak itu. kalau Allah itu adalah Yesus, dia menyatakan Kamu dirinya. bagaimana Aduh, Bapak Kamu ini. itu Diam dulu kok, Oniel, kamu nggak ada ilmu. Diam dulu. bukan gak ada ilmu, saya Kalian bawa itu ke ranah. Tunggu bang, saya bagaimana sapa dulu ini Allah ada itu Joshua di bawah. Semua Joshua dipolemik. monitor Joshua. mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalian Mana pahami ada dulu anaknya yang Yesus. tunggal ini lari kau ke ini kita Kalian bahas kok. kenali Kalau dulu anaknya Yesus tunggal. siapa, baru bercerita tentang Bapa. Sudah, anaknya Maria saya udah kenal kok. Ya Ngapain gua kasih sudah, kenal? dari situ kamu akan paham. Yesus sendiri yang berkata, kamu tidak akan bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ngapain Buktinya? kita ke Bapa? Buktinya Elia itu udah Nah, nyampe kamu tanpa kenal dia. Yesus enggak? Kamu percaya Yesus enggak? Saya tanya kamu. Percaya sebagai utusan Tuhan, Yohanes 17:3. Bukan Tuhan. Terus apa yang mau ketanyakan lagi? Nah ini yang Kalau saya kamu mau percaya nanyakan apa tadi. perkataan Yesus, baptislah dirimu selama Bapa Putra dan Roh Kudus kamu melakukan. Apaan saya mau dibaptis, orang saya bukan Kristen. Lah itu Saya- berarti kamu nggak percaya apa yang diucapkannya. Loh, baptis itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Nah, kau taruh Ah, gitu. Perkataannya seperti itu kamu bilang percaya, tapi kamu nggak melakukan. Kau apa percaya yang perkataan Yesus? Kau percaya perkataan Yesus? pertanyaan. Percaya nggak? Kamu kok pertanyaan seperti itu? Kamu Tunggu, percaya Bang, tidak sabar. perkataan Bang, Yesus? Bang Otnil, sabar. Saya sapa dulu ini di bawah. Joshua Wani, monitor Bang Joshua Wani. Bang Joshua, monitor Bang Joshua. Joshua monitor Joshua udah dibuka mute-nya itu. Bang Joshua, monitor. Bang Joshua. Agak lain. Coba teman-teman dikaji dulu. Ini ngeri loh, bisa bubar gereja ini, Bang Ip. Bisa bubar loh ini. Nah, jadi untuk yang Roma pasal 1 nomor 25 ya. Jadi gini. Kalau kita lihat ya dalam narasi aslinya, jadi untuk yang karesteng ya, tolong nanti kalau mau ditanggapi ya, buka kamera lalu tunjukkan data ya. Nah, itu nomor Roma pasal 1 nomor antrian yang ke-25 ya. Nah, mari kita lihat ya.
ini apa namanya? Bisa boleh 2 layar ya. Nah, Lanjut. Udah bisa ya. tuh. Itu yang ditampilkan sama Papi Gembala itu, ya. Dalam Roma 1 nomor antrian 25, ya. Coba tarik dari 23 ya. Coba tarik dari 23 sih sebenarnya, Ip. Menarik. Mana? Mereka menggantikan kemuliaan Theos dengan tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia, yang fana burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjala. Wah, ini mah monster ini. Ya salam karesteng. Nah, aku tanggapi 25 dulu ya. Soalnya tadi aku lihat pertama kan di 25. Boleh. Nah, aku bidik 25 dulu. Nah, jadi Roma pasal 1 nomor antrian yang ke-25, mereka menggantikan kebenaran Theos dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk-makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita lihat di sini di dalam Roma 1 tadi. Nah, kita lihat ya, ntar kita buka dulu original teksnya. Jadi kalau mau ditanggapi, tolong tunjukkan data dulu baru pamerkan aroma bau mulut ya. Jangan langsung cuman aroma bau mulut, data desa. Nah, di sini ya. Roma pasal 1 nomor antrian 25, hoitines metelaksan ten haletian tu teo. Ingat, bukan amlah, enggak ada amlah ya. Teo. Ento peseudei kai ese bastesan kai elatreusan te kitisei paraton kitisanta hos estin heulogetos eistus aionas. Amen. Nah, di sini ada kata metilaksan. Apa itu metilaksan? Bukan serlaksa ya. Nah, metilaksan. Nah, dalam Bible Hub dari kata metallaso. Strong numbernya 3337. Ya. Dalam Roma pasal 1 nomor antrian yang ke 25. Nah, to exchange atau to change one thing with for another on this contraction. Nah, menggantikan satu hal dengan yang lain. Begitu. Wow. Itu dalam hal ini apa? Ya. Kebenaran Tuhan dengan yang dusta. lain. Dusta. Apa itu dusta yang seperti apa? Nah, kita lihat. Jadi kata dusta di sini dalam terjemahan karangan Anwar Chan, Psikalis Edwin beserta dengan segala staf-stafnya, penerbit Salemba Raya 12 menggunakan kata pseudei. Apa itu pseudei? Nah, kita lihat. Dalam Roma pasal 1 nomor antrian yang ke-25. Nah, pseudei dari kata pseudos. Ya. Nah, ini kita dari internal mereka sendiri ya, Bible Hub. Ingat, meskipun ini warna biru, ini bukan bungkus Aqua sama Oreo ya. Meskipun sama-sama warna biru. Nah, 5579 strong number. Nah, di dalam Roma pasal 1 nomor antrian 25. Nah, sini dia bilang elai. Jadi elai itu yang penuh dengan kedustaan, kemunafikan, penipuan, penipu pendusta, begitu. Waduh. Pembohong. Nah, consecutive and intentional falsehood, begitu. Yang disengaja dan kebohongan yang disengaja, begitu. Kebohongan seperti apa? Ya, whatever
is not what it professes to be. Apapun yang dilakukan, apa yang dilakukannya. Apa yang bukan, apa yang dilakukannya. Dan bentuk apa? Ini. Of idolatry. Dari berhala. Jadi, kebohongan yang disengaja menggantikan satu hal dengan hal yang lain. Ya. Terus perlakuan kebohongannya itu merupakan perlakuan yang disengaja. Intentional. Conscious. Menggantikan dengan apa? Kebenaran Tuhan dengan apa? Berhala. Berhala. Idolatry. Begitu. Idol itu patung ya, idol ya. Idol itu patung ya. Begitu. Malam Bang. Malam Bang. Malam. Ngeri juga ya, Ib ya. Iya, malam Bang Mika, leku. Iya, tadi kan Pastor Ruding udah cek juga tuh, menyembah manusia itu dalam arti lainnya berhala. Tadi kan udah dicek Pastor Ruding juga, tapi Menyembah makhluk berhala itu Pak maksudnya Pak. iya. Itu ada di Yeremia. Ini Bapak Mikana izin Bunda Islam ya? Ngarang. Yeremia itu belum ada karesting. Bapak izin Bapak. Kristen Ibu, Kristen. Oh, oke. Baik. Jadi gini Pak, ini kan ayat baru dapat juga ini menarik ayat ini Pak ya. Ini ayat ini bisa menggugurkan Kejadian 126. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi teman-teman biasa bawa langsung ke Yohanes 1:14. Ya kan? Nah, sementara di ayat ini dijelaskan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Oke, Pak. Yang mirip dengan manusia, Pak ya. Yang mirip dengan kalimatnya, yang mirip dengan manusia itu harus. Oke, apa saja yang mirip dengan manusia, Bang? Silakan. Pasti itu patung, Pak. Patung. Ya. Oke. Nah, tadi yang disebut berhala tadi, Pak. Oke. Lalu di sininya apa ini, Bang? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dengan memuja dan menyembah makhluk. Iya, patung tadi, Pak. Oke, pertanyaan saya, Bang. Yesus itu manusia atau bukan, Bang? Ini tidak konteksnya ke Yesus, ini konteksnya patung, Pak. Di itu kan sini, udah diterangkan di atas di tadi, Pak. sini bukan patung. Tapi makhluk itu patung nggak makhluk loh. Coba di data yang Papi tunjukin 25 tadi. Iya, nanti kita buka itu ya. Silakan Pak. Iya. Menurut gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, ini hawa nafsu ya, sehingga mereka saling mencemarkan atau mencaci maki atau saling membidatkan ini, Bang. Ini hawa nafsu ya, nanti dipaparkan di bawah. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Silakan ditanggapi. Tadi di ayat 23 jelas dikatakan yang mirip dengan manusia. Itu jelas Pak kalimat itu ya. Jadi makhluk yang dimaksud di nomor 25 pasti jatuhnya ke patung, Pak. Karena manusia tidak mirip dengan manusia, Pak. Yesus itu manusia, bukan mirip manusia. Jadi kalimat itu harus dipahami dulu. Jelas dikatakan Rasul Paulus yang mirip dengan manusia. Itu diterangkan di Pak Mikana izin. Apakah patung itu makhluk, Pak? Makhluk, Bu. Bapak belajar KBBI, Pak. Bapak kita buka KBBI apa yang dinamakan makhluk? Boleh? Ya, silakan. Itulah yang disebut berhala. Berhala, Bu ya. Itu merujuk kepada berhala-berhala tadi. Makanya dikatakan mirip dengan manusia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini yang duluan agama atau manusia? Termasuk batu lah itu, batu. Jadi yang disebut menyembah makhluk di situ. Iya.
Izin Itu- Pak ya, kalau di 23 itu betul, Bapak bilang yang mirip manusia, oke. Iya. Memang juga tadi sebentar, di originalnya Paun dibuka tadi sama adik saya itu patung, betul. Nah di ayat 25 ini ya Papi ya, Iya. sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Makhluk yang di sini itu juga berarti hukum juga yang dituliskan di sini. Karena apa? Di 25 makhluk itu Pak bukan patung. Makhluk itu merujuk dalam KBBI itu adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Di antaranya ciptaan Tuhan itu adalah manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dapat dari mana Pak Mika ini bahwa patung itu makhluk Bang? Di mana literasi Anda dapat? Yang makhluk mati Pak, cuman dua, yang hidup dan yang mati. Benda mati itu Bang. Waktu itu hidup. Jadi itu merujuk ke situ Pak ya. Astaga. Karena mereka menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Otomatis itu kan ke nomor 2 tadi, 23 sangat jelas menerangkan itu. Kalimatnya juga hampir sama Pak, baris pertamanya itu. Di 23 sama 25. Pak, kalau mau jujur itu penekanan Pak, penekanan di sini. Ini mereka menggantikan kemuliaan Allah, makanya ditekankan lagi di bawah tentang makhluk. Ini menggambarkan patung-patung, oke lah kita ikuti ya gambaran. Ah ini alinea lain. Lalu penekanannya lagi di sini. Ngapain dia ulang lagi kalau sama Pak? Diulang lagi di sini penekanannya. Makhluk. Antara kemuliaan itu kan ada dua kalimat yang berbeda Pak, tapi hampir mirip. Dibaca aja yang pertama yang 23. Silakan Bang Ib. Ini menarik loh ayat ini jarang loh. Yang di 23 menggantikan kemuliaan Tuhan, sementara yang di 25 mereka menggantikan kebenaran Tuhan. Keluaran tunggu di Kejadian keluaran berapa ini? Bukan di Roma itu kan saja. Jangan dulu ngelantur. Kejadian keluaran berapa? Masih yang tadi yang di Roma. Dia bilang berapa tadi Kejadian? Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Sebentar, diam dulu, ngomongnya gantian. Saya lagi nanya. Ya, manusia bukan baterai kan? Diam dulu. Orang lagi nanya kok di keluaran berapa tadi? Masih yang tadi Dek, masih yang Roma. Belum lari ke sana, belum. Dia mau lari ke hukum Torah. Dia mau lari ke Ten Commandment. Enggak ke situ. Ini dulu Bang. Dari mana Anda dapat literasi bahwa patung itu makhluk? Itu loh. Ya karena dia itu tidak bernyawa Pak. Itu patung. Makhluk mati. Iya Pak, yang namanya makhluk tadi sudah saya buka KBBI itu. Yang namanya makhluk itu yang bernyawa Bang. Makanya izin, Bapak pasang kuping Pak, pasang kupingnya. Bunda buka dari KBPI ini ya. Penulisan yang benar adalah makhluk. Arti kata makhluk itu sendiri merujuk pada KBBI berarti sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Ciptaan Tuhan itu antara lain manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berarti konteks yang didata ini pun nyambung. Karena apa? Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, seperti Bapak lah ini, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Benar, berarti makhluk yang di atas di data ini artinya diciptakan oleh Sang Ilahi. Masalahnya apa dari ayat itu? Itu. Jadi Bapak jangan mengeles kalau yang di data 23 ya mungkin itu patung gitu loh. Patung lah, yang 25 ini masalahnya apa? Itu tidak terpisah, itu runtutan. Dan lagian ini berbicara tentang manusia yang berbuat mesum. Kok berbuat Bukan mesum Pak, ini syariat ke bawah ini loh. Ini ya. Pencemaran ya. Perbuatan pencemaran itu. Nih, jadi di Kristen itu Pak, kabar ya. Jadi orang yang di Kristen itu, ini hukum Pak, yang turun ini hukum. Nah, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam
kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Hukumannya apa? Di sini hukumannya patut dihukum mati. Ini loh. Nah, jadi kalau Kristen ini tidak patuh kepada orang tua boleh dihukum mati, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, sabar. Coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Tidak berakal, tidak serta tidak penyayang, tidak mengenal batas kasihan. Ini kan hukum nih. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut Hukum mati. hukum metong. Jadi mereka yang melakukan Nah, berarti ini masih berlaku hukum Taurat ini. itu Iya, bagi itu mereka yang perbuatan melakukan iblis itu. kefasikan dan tapi di ayat 24 Pak, itu jelas pertama dikatakan di situ ya. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Kena lagi Itu gua. tadi. Saya Iya, turun dulu, makanya, host. makanya Turun dulu Bang terima Penopo, turun dulu. Yesus, biar kita nggak terkena sama hukuman-hukuman kayak gitu. Terima Yesus, dia kan udah Aku tanggapan. tebusan. Diam dulu ya. Nah, ini dalam Roma pasal 1 nomor antrian yang ke-25 tadi, ini Itu masih mungkin terdapat tertuju nyeritain pemerkosaan manusia terjemahan itu, kedua. nabi-nabi yang palsu, mungkin itu ceritanya. Coba yang teratur dikit lah. Kamu manusia kan, bukan garam kan? Dikasih tahu bisa paham kan? Diam dulu. Gitu. Apanya gitu? Ya. Tunggu dulu, Sabar, sabar. Saya sabar, sapa Pak dulu nih One. Joshua dari tadi ini nggak ngomong. Joshua, monitor Joshua. Joshua, Ya, ya. Joshua dari Muslim atau Kristen, Bang? udah tau lah. Kok nggak tahu? Namanya. Bang Joshua dari mana? Agamanya apa? Agamanya apa, Bang? Dari Kristen. Oke, Kristen ya. Nah, Baik, baik. Yang dia oleng. nah, kita lihat ya. Lanjut. Untuk Roma Lanjut. pasal 1 nomor antrian 25 ya, terdapat pemerkosaan terjemahan yang lagi-lagi dilakukan oleh LAI ya. Nah, di sini ya, setelah kita tahu menggantikan kebenaran teos dengan dusta, menggantikan dari suatu hal dengan yang lain ya. Yang dusta tadi merujuk kepada berhala. Nah, juga ini memuja dan menyembah makhluk ya. Nah, di sini dikatakan makhluk ya dalam terjemahan lain, tapi kalau kita lihat dalam naskah aslinya ya, ternyata itu bukan makhluk tetapi apa? Ini Kristen nggak tahu ini pasti. Nah, ya kan? Karena apa? Konsumsi masih terjemahan. Tapi kalau kita lihat aslinya, nah di sini ada kata, nah ini ada kata ketisei, ya, dikatakan ini. Ese bastisan kai elatreusan te ketisei, yang diartikan memuja dan menyembah makhluk. Nah, kata makhluk dalam bahasa Indonesia dalam teks Yunaninya sepadan dengan ketisei. Apa itu ketisei? Itu bukan makhluk. Nyet. Ya. Ketisei itu ya dari kata ketisis ya. Dalam Bible Hub strong numbernya 2937 ya. Dalam Roma pasal 1 nomor antrian yang ke-25 sama ya. Creation, ciptaan bukan makhluk. Ya, ciptaan Jadi betul. jangan coba-coba Ciptaan itu ya makhluk. gitu ya. Iya, doh. Iya, patung itu Pala kan Bapak kau. bukan ciptaan santai. Tuhan. Ciptaan Tuhan maksudnya di situ, creation itu ciptaan Iya, Tuhan. masalahnya apa? Ya kau menyembah makhluk, Niel dari tadi juga dibilangin lu, diam dulu.
Belajar Di orang. situ ada di cerita Yesus rupanya. Sebab mereka menggantikan kebenaran teos dengan dusta, ya, alias berhala tadi, dan memuja dan menyembah ciptaan atau penciptaan, ya, dan menyembah kepada ciptaan dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Itu Begitu. cerita Jadi ini orang bukan makhluk tapi fasik ciptaan. kan, orang pendosa itu. Hah? Nah, Kamu nggak usah saya mengigau, tanya kamu, ya. nabi-nabi Nanti palsu diciptakan nggak sama penciptanya? kamu nggak usah Apa mengigau. Kalau memang bahasa kamu Pak ngerti bahasa Onel? Yunaninya, nah, coba kau baca. Manusia Yang itu kan tertib dikit apa sih? diciptakan, Kan manusia itu garam sebetulnya. bukan yang Baca dulu. tertuju di situ apa ada tertuju Ya. kepada Yesus. Kalau memang Itu kamu cerita jangan perikopnya sok-sok saja mengerti, sudah orang kita bawa fasik. data. Kalau kamu nggak punya data jangan sok tahu. Baca dulu kalau gitu. Data apa yang kamu bawa yang saya nampak tadi di tempat kamu itu piring kecil-kecil itu. Nah, Aduh, Onel, diam dulu, ditunjukkan Onel. menggunakan data malah mengigau. Diam, Begitu. diam. Ini tertuju Terlalu buat jauh. saudaramu di bawah, Bapak Mika yang mengatakan bahwa makhluk tertulis di data itu adalah patung. Ya iyalah, Nah, padahal makhluk di sini dari original teksnya itu ciptaan Tuhan, creation. Jadi berdusta Begitu, Bapak ya. Mika ini. Gitu. Jadi Itu kalian ceritanya dua bercerita ekor orang ini kalau nggak fasik. ngerti Makanya apa-apa arti orang ya, fasik apa? dikasih tahu pakai Udah diam data. dulu kan ya, nggak ada ilmu ya. ah. Kalau dikasih tahu pakai data ya, itu Nggak dibalas ada juga ilmu, pakai kan data, coba bukan mau dibalas pakai menjelaskan aroma bawah bingung. mulut. Begitu. Ya. Kamu dari tadi saya ngomong potong-potong. Kita udah kamu beda bandel kelas, sekali kita kau ya. udah Nanti beda saya pakai kelas. sontar, kau nggak bisa ngomong. Gantian Onel nanti. Silakan Pak Mika, silakan Pak Mika, kamu dijawab. Karena runtutan dari 23 bandel itu. kali kau ini ya. Tunggu. Tanyakan sontar dulu. Tanyakan sontar dulu. Mak bandel juga kau ini ya. Dan tadi kau kasih tahu pelan-pelan, motong-motong kau. Oh, tunggu. Kau pakai soundcard mampus kau nanti nggak bisa ngomong. Udah nyanyi lah kau sekalian. Daripada Udah diam apa yang dulu, kau bilang. tolong Onel. Bahasamu pun tetap Baik. bahasa apa-apa. Sueb, izin Bunda tangain Sueb ya. Udah dibuka tadi Pak original teksnya Udah dari Bible mending kau Bapak. hidupkan soundcardmu itu biar Aduh, aku diam nyanyi dulu kenapa lah dengar. Onil, kau diam dulu. Kau mau diatur nggak ini komal kita loh? Udah Kalau nggak mau diatur turun. Soundcard, biar saya nyanyi. Kau aja kau. Kau nggak mau diatur turun dengan hormat, saya suruh turun. Ya dia Ya. mau sudah ngidupin soundcard mau ngapain? Cuy, ah kau. Kalau nggak mau diatur. Ya Pak Mika, silakan Pak Mika. Tadi udah dibuka original teksnya ya Pak. Kalau itu bukan patung, yang Bapak bilang makhluk itu patung. Lanjut. Oke. Karena konteksnya itu Bu, berkaitan dengan yang 23 jelas dikatakan yang mirip dengan manusia. Jadi kalaupun ibu memaksakan makhluk itu manusia sementara di 23 dikatakan mirip manusia, kan nggak sinkron Bu. Silakan Papi. Nah inilah yang dikatakan tadi ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati. Ini mengikuti hawa nafsu, prasangka sendiri. Ini di 24. Padahal Pak Mika kalau mau jujur ini berbeda di bawah. Makanya dia tekankan 2 kali. Di sini bolehlah kita ikutin gambaran yang mirip dengan manusia, itulah berhala-berhala, dibuatlah patung, ya kan? Nah, di sini ditekankan di sini. Karena itu Allah Theos menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ini tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, diizinkan oleh Theos, silahkan katanya kan, karena menyerahkan. Nah, lalu berbeda lagi di bawah, karena 2 kali di sini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Theos dengan dusta. Apa itu? Dan memuja dan menyembah ciptaan. Nah, pertanyaan yang akan timbul, betul? Nah, pertanyaan yang timbul kepada Pak Mika, di dunia ini hanya ada 2, pencipta dan ciptaan, betul? Ya. Oke, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Itu yang dikatakan Yesus, Pak. Enggak Bagaimana nanya saya- itu, Pak. Saya cuma nanya, kita sudah sepakat. Iya.
kita sudah sepakat bahwa sabar. Ini lah ditanya lain, jawab lain. Ini kan kita berbicara tentang penciptaan, ya. Ya, ini kan kita tadi berbicara di sini ciptaan, oke ya. Tapi kalau saya makhluk, pasti Yesus makhluk karena dia manusia. Oke, kita ambil ke originalnya tadi. Menurut guru saya ya, di sini adalah ciptaan, ya. Oke. Pertanyaan yang timbul di dunia ini hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Kita sepakat. Nah, timbul pertanyaan kedua Pak Mika. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Silakan. Sebagai manusia ya, Yesus tentu diciptakan, dilahirkan. Selesai. Kalau kayak gitu baru haleluya. Baru haleluya. Bukan haleluya. Dia keluar dari Bapa. Apa hukumannya orang yang menyembah ciptaan di sini? Taruh dulu, di sini, sabar. Apa ini bisa dibaca? Patut dihukum metong. Oh, bukan seperti itu. Loh, ini? Jadi pemahaman Yesus tadi, Bapak hanya menilai dari sisi kemanusiaannya. Emang dia manusia? Ya, iya, sebagai manusia jadi disebut anak manusia. Nah, tapi sudah. Firman, dia disebut anak yang maha tinggi. Bapak percaya tidak? Nah, tetap aja dia makhluk mau anak maha tinggi. Jadi kedua naturan Yesus. Dia mengingatkan aja. Pak izin saya masuk Pak. Saya mengingatkan aja kalimat yang disepakati. Sebentar Pak Mika. Tadi ada pertanyaan Pak Papi Gemalayo. Di dalam hidup ini kalau bukan pencipta yang ciptaan. Kalau bukan ciptaannya penciptakan gitu. Sesuatu yang ada, yang dikehendaki ada oleh yang mengadakan, berarti orang tersebut atau sesuatu tersebut adalah ciptaan. Sepakati dulu itu, Kak. Saya dari tadi belum ketangkap itu. Tidak masalah. Saya kan udah jawab. Bapak belum memahami, membedakan sebagai antara manusia pencipta dan ciptaan. Sebagai manusia, saya kan jawab. Saya jujur menjawabnya. Nah, artinya berarti dia adalah ciptaan kan? Sebagai manusia, Pak. Nah, sekarang saya balik bertanya. Apakah kalam Allah itu ada pada Allah? Saya hanya sebentar sebelum Bapak bertanya, saya hanya menguatkan kembali. Biar berbanding. Pegang dulu kalimat, sepakat dulu kalimat ini. Selain pencipta, maka ciptaan. Saya sepakat. Apapun di muka bumi ini, ketika dia ada, diadakan, berarti yang diadakan itu berarti ciptaan. Oke. Makanya biar berbanding Pak pemahaman kita, saya ingin bertanya, apakah kalam Allah itu ada pada diri Allah? Aduh, Anda malah nyambung. Belur Anda kemana-mana. Tinggal jawab kalau ada, kalau enggak. Anda kan semakin babak belur kalau Anda mau seakan-akan lagi kepada kepala Allah, kepada keyakinan kami. Saya hanya bertanya, membandingkan pemahaman Bapak. Saya menjelaskan begini, tentang sang pencipta, baik-baik saya pencipta dulu ya. Tentang sang pencipta, tentang sang sebab, maka dia adanya itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Kalau di dalam dirinya ada firman, ada kehendak, ada kemauan tersebut udah ada pada dirinya sejak dari awalnya. Udah, berarti sebentar, belum selesai. Artinya apa yang ada pada dia itu, Pak, udah sempurna. Kami tidak akan pernah mengatakan bahwa Tuhan memperbaiki citra dirinya, itu tidak dibenarkan di iman kami. Karena Tuhan itu, sang pencipta ini udah sempurna dia sejak dari awal. Oke, pertanyaan saya begini. Nangkep nggak? Iya, pertanyaan saya begini. Apakah kalam Allah itu ada pada diri Allah? Itu aja, Pak. Kalam Allah, Kang. Repot. Apa sih? Kalau saya bukakan air laut menjadi tinta tentang kalam Allah, coba teman dibantu dong. Air laut surat berapa tuh? Surat Luqman. Ada kalau ada, tidak kalau tidak. Enggak, saya menjelaskan ayat itu. Biar Anda paham kalimat kalam Allah nanti. Saya butuh jawaban. Dibantu dong. Surat berapa tuh yang tentang air laut menjadi? Ya, ini udah kelar belum ini? Ini mau lari nih barang ini. Kita mendudukkan antara pencipta dan ciptaan. Saya mempertanyakan kalam Allah. Apa yang mau Pak Mika? Mau lari kemana, Pak? Karena tadi ditegaskan hanya ada dua,
yang ada di muka bumi, pencipta dan ciptaan. Yang saya tanya, apakah kalam Allah itu ada pada diri Allah? Ada. Tidak. Sifatnya ada pada sifat diri berkalam, sifat berkalam. Tapi sifat itu bukan sosok. Hati-hati. Bukan entitas. Jika ada pada diri Allah, apakah ada makhluk pada diri Allah? Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan. Aneh-aneh aja abang ini. Loh, sifat Allah itu ya Allah, karena bukan makhluk. Bagaimana Anda? Saya mau jawab sedikit, izin dibesarkan punya saya. Saya mungkin meluruskan sedikit ya. Sebentar, izin. Coba Al-Luqman 27 ini coba bisa membantu Bapak nggak? Karena Anda bicara kalam Allah loh. Saya yakin takut Bapak ketinggian, ketinggian ini aja bingung. Kejauhan Kang, Kejauhan Kang. Tapi nggak apa-apa. Kejauhan. Percuma kita bawakan Al-Quran ini aja mereka kufur. Langlinglung. Nah, bahasa sederhananya begini. Firman Allah itu ciptaan apa pencipta, Pak? Firman itu bukan sosok, bukan entitas. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, dia berfirman. Hasil dari berfirman itulah makhluk atau benda. Jadi dipisahkan. Berfirman itu adalah kata sifat. Sifat yang melekat pada diri Tuhan Allah. Nah, ketika dia ingin menjadikan sesuatu, dia berfirman. Hasil dari dia berfirman itulah kata benda. Jadi di situ ada kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Kata kerja ini bukan sesuatu entitas. Bagaimana caranya kata-kata adalah sebuah sesuatu? Coba, bisa tidak Anda menunjukkan saya bahwa kata-kata itu adalah entitas? Pertanyaan saya, Pak Mika ganteng, coba Anda tunjukkan entitas keberadaan kata-kata saya itu, silakan. Kata-kata itu keluar dari yang mengucapkannya, Pak. Apakah kata-kata itu sudah menjadi sesuatu? Menjadi sesuatu. Sebelum dikatakan memang belum, tetapi ketika dia mengatakan jadilah, jadi hasil dari berkata-kata itulah Yesus. Yohanes 1:14. Segala sesuatu yang keluar dari dalam itulah ucapan itu, Pak. Makanya saya tanya. Pasti Bapak ini. Kata-kata itu kan keluar dari dalam, Pak. Setiap dia mau dari luar, bagaimana Anda ini? Tidak bisa. Makanya kalau dia di luar, saya tanya, dia akan menjadi perkataannya ini sebelum menjadi sesuatu, apakah dia sebuah entitas sosok sebelum menjadi sesuatu? Ada bersama-sama yang memiliki kata-kata tadi. Ada bersama-sama. Tapi izin masuk, Papi. Saya nggak mau mengkayak dalil ya. Saya berikan contoh aja. Pak Mika, ketika saya berbuat sesuatu tanpa berkata-kata nih, tapi saya berbuat sesuatu. Saya datang ke dapur, saya nyisik bawang, saya nyalain kompor, saya tanpa berkata-kata nih. Perhatikan nih, ini akan menyadarkan Anda betapa firman itu bukan sesuatu yang seperti Anda inginkan. Karena firman itu kehendak. Kehendak itu ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Saya berikan contoh, sekali lagi saya contoh. Ketika saya tanpa berkata-kata, saya datang ke dapur, saya nyisik bawang, kemudian saya masang kompor. Jadilah nasi goreng contoh. Tanpa kata-kata ada sesuatu loh, Pak. Itulah karya. Ini saya harapkan Anda dengan kalimat saya bisa menangkap bahwa sesuatu yang sebutan kehendak Tuhan itu tidak harus dengan kata-kata. Ada perbuatan Tuhan yang tidak dikatakan Tuhan, tapi itu jadi hasil perbuatan Tuhan. Yang mana itu, Pak? Itu sebutan kehendak Tuhan. Apapun di alam ini, Pak, apapun di alam ini, ketika Anda tidak menemukan, tidak ada kata-kata, tapi kan ada. Artinya tidak semua kata-kata itu harus menjadi wujud, tidak. Yang saya temukan itu apapun yang ada ini hasil daripada kehendak Tuhan. Hasil dari perkataan. Ada yang diucapkan, bukan ada yang diucapkan, jika ada yang diucapkan. Itulah kehendak Tuhan. Nangkap nggak sih, Pak? Biar Anda tidak terjebak dengan kalimat firman itu sendiri loh. Justru itu, Anda pun bisa berbuat, Anda tanpa minta kopi. Ini bisa Anda kopi, istri Anda bawa kopi kan, ini Tuan, ini Mbak suamiku, kopi datang. Tetapi kalau Anda yang berbuat, maka jadilah kopi, tapi tanpa ada perkataan loh.
Artinya ketika kita lihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak, ada kehendak Tuhan yang oleh Anda seakan-akan harus kata-kata. Iya, bisa Pak. Ya itu dia. Maka kenapa Anda seakan-akan firman itu harus satu kata? Tidak. Kehendak Tuhan itu bisa ada tanpa kata-kata. Maka kalau kita mau jujur, apa yang tertulis, apa yang terjadi di alam semesta ini, ada loh Pak. Dan itu tidak semua tertulis. Yang saya tanyakan, kehendak yang terjadi dengan kata-kata tadi Pak. Hasil dari berkata-kata. Keberadaan kata-kata itu. Repot saya. Gini Pak Mika. Anda ini kan terjebak, firman itu adalah ya langsung contoh. Ini bagus ini analogi di bawah ini. Saya mau minum makan permen. Langsung keluar permen dari mulut. Tidak seperti itu. Tapi dari hasil Tuhan berkata. Nah di situ kan ada sifat tadi kan. Nah dia berkata-kata itu sebelum menjadi sesuatu dia fase kata-kata, bunyi-bunyian dulu Pak. Bunyi-bunyian itu bukan sesuatu. Contoh ini kan, saya mau minum kopi. Bunyi-bunyian itu tidak ada eksistensinya. Jadi kata-kata itu adalah suara aja, bunyi. Nah hasil daripada bunyi-bunyi. Ya coba bagaimana kita berdialog ini? Bagaimana Anda membuktikan suara saya nih? Di mana letaknya? Bapak datang dari dalam diri Bapak. Datang dari dalam diri saya. Oke. Apakah perkataan saya adalah saya? Bisa dikatakan iya. Oke, coba tunjukkan sosok perkataan saya seperti saya. Saya ini besar badannya Pak. Coba. Jadi yang menunjukkan identitas Bapak, suara Bapak, seperti identity, tapi bukan sosok, bukan sebuah entitas. Suara itu Pak, dia tidak melihat sosoknya, dia mendengar suaranya, tapi dia berkata, ya Tuhan, ya Allah katanya. Dari mana Musa mengatakan itu, ya Allah, sementara Musa tidak melihat Allah di situ? Gimana sih Anda ini nggak paham? Itulah kata-kata tadi Pak. Kata manusia ini bisa berulang-ulang. Ini contoh ke manusia dulu ya. Pak inspirasi izin. Untuk manusia saja pengulangan kata bisa terjadi berulang-ulang loh. Untuk manusia nih. Jadi ketika Anda ingin menjelaskan bahwa setiap ucapan saya sesuatu menjadikan sesuatu, firman itu menjadi manusia, sementara saya berulang-ulang kata. Ingin kopi. Coba berulang, saya bisa berulang. Dan mungkin saya bisa jutaan kali saya mengatakan itu semua, itu terus. Ini firman saya ini bisa berulang-ulang. Dan ketika copot dari diri saya bisa berulang lagi, mengatakan lagi. Iya, karena itu firman yang... kalau demikian Anda sangat tidak tepat ketika ada firman Tuhan kemudian keluar dari diri Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak bisa berfirman lagi. Apakah betul kata orang pendeta lo mengatakan, apakah Tuhan gagu sekarang karena firman udah keluar? Tidak. Yang saya pertanyakan tadi, jelas dong. Di mana dari Tuhan firman Allah itu? Apakah ada pada Allah? Tidak ada Pak, bukan sosok gitu loh. Firmannya tidak ada. Gimana sih Anda?